Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alim al-Quran. Khalaqal insan. Alamul bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر نبيه وأنزل عليه السكينة وله به لم تروها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwa faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah hasama kunta ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, Rabb yang menganugerahkan begitu banyak kenikmatan la tusuha yang tidak bisa kita hitung satu persatunya, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Lahir dalam artian zahir kita, fisik kita sehat, yang tentunya sehat ini harus kita syukuri. Dengan sebenarnya syukur dalam artian tidak cukup hanya dengan lisan kita, harus kita iringi dengan perasaan dan hati berterima kasih kepada Allah, dan puncaknya kita buktikan syukur kita itu dengan amal saleh, amal yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada qudwah sekaligus uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, termasuk para tabi'in, salafus salih, dan juga termasuk umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzamil ayat ke-8, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dari ayat ini maka tentunya ada perintah untuk kita beribadah secara serius, sungguh-sungguh dan khusyuk. Kalau kita lihat fenomena saat ini, mengapa orang yang secara zahir terlihat rajin beribadah, salatnya, saumnya, sedekah, infak dan zakatnya, bahkan juga sudah menunaikan
haji dan umrah. Namun kenyataannya orang tersebut yang begitu rajin beribadah, namun mengapa masih berbuat maksiat? Di sini ada apa dengan salatnya? Sehingga ada ungkapan dari orang-orang bodoh, dan kita tidak menyalahkan karena sebagian fenomena ini terjadi. Rajin sholat kok masih maksiat, sudah berangkat haji kok masih menipu bahkan korupsi. Kalau kita mau jujur, ulama sudah memberikan satu warning, peringatan kepada kita, yaitu dengan cara ada dua syarat secara umum ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, ikhlas semata karena Allah beribadahnya. Yang kedua, benar ittiba'ur Rasul, mengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat umum dari ibadah: salat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah. Oleh karenanya ketika kita merasa saat ini tidak ada pengaruhnya dalam salat kita, bahkan tidak merasa kenikmatan, tentu ada masalah dengan salat kita. Mari kita jujur bersama. Kalau kita lihat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya sekadar berpengaruh salat beliau, tapi beliau nikmat dalam salatnya. Sehingga ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, wahai suamiku, wahai Rasulullah SAW, kamu kan sudah diampuni dosa-dosamu, baik yang dilakukan atau yang nanti akan dilakukan, karena beliau punya maksum. Tapi mengapa masih sholat malam sehingga kakimu bengkak? Pertanyaannya, apakah kakinya bengkak tidak sakit? Tentu jawabannya sakit. Dan beliau jawab dengan santai mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Semestinya sholat kita menjadi hati kita tenang, tentram, damai, nyaman. Mengapa orang sholat masih gelisah, masih berpikir untuk maksiat, masih berpikir untuk korupsi? Menarik juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dalam satu riwayat pahanya terkena anak panah, ketika akan dicabut beliau mengatakan, tunggu, aku sholat dulu 2 rakaat, nanti saat aku sholat cabut. Pertanyaannya, apakah anak panah menembus pahanya tidak sakit? Tentu jawabannya sakit. Namun mengapa justru saat-saat ketika beliau sholat, karena beliau bertemu dengan zat, bertemu dengan Khaliq yang sangat dicintainya, sehingga rasa sakitnya seolah-olah tidak terasa. Itu makna khusyuk. Bukan berarti tidak sakit, tapi rasa sakitnya mampu dikalahkan dengan kerinduannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khaliq, sang pemberi nikmat. Dalam berbagai ayat dinyatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh itu salat mencegah perbuatan gila. Mengapa masih mungkar yang kita lakukan? Kenapa fahsya juga kita lakukan?
Dan ini harus menjadi satu perenungan kita ketika kita tidak punya atau tidak mengalami ada pengaruh dalam diri kita ketika kita salat. Cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat pada Allah. Tentunya ada masalah dengan niat dan tata cara salat kita. Ikhlas yang disampaikan oleh para ulama ketika menafsirkan la ilaha illallah. Sebagian ulama menafsirkan la ma'bud bil haq illallah. Tidak ada yang disembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ya, kita sholat tapi masih juga kita punya sesembahan yang lain, punya ilah yang lain. Bisa harta, bisa jabatan, bisa bagi kita laki-laki wanita, tanpa sadar kita berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah karena niatnya riya. Atau mungkin yang kedua, sholat kita belum benar. Coba teliti wudhu kitanya, apakah ada sesuai? Mana yang diusap, mana yang dibasuh, kadang-kadang tertukar. Bahkan kalau lengan yang harusnya dibasuh sampai siku, karena saya mungkin dengan kemejanya yang harus dilipat tidak utuh sampai siku, maka sebaiknya untuk amannya, ikhtiarnya lebihin sedikit. Karena ketika kita tidak sampai siku, maka wudhu kita tidak sah. Akibatnya sholatnya tidak sah. Saya masih melihat ketika sampai kaki dibasuh itu hanya karena menggunakan keran, itu kakinya hanya digoyang-goyang saja gitu, tanpa dibasuh. Bahkan kadang-kadang juga mata kakinya nggak kena itu. Itu kita lihat. Dalam sholatnya pun demikian. Apakah kita khusyuk ketika kita niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Apakah kita ruku, kita khusyuk? Apa kita sujud, kita ruku? Apa kita khusyuk? Yang ini harus menjadi introspeksi kita semua. Sehingga terasa ketika pengaruh dari sholat itu setelah sholatnya. Kalau masih berbuat maksiat, masih belum benar sholat kita. Termasuk juga haji. Saya tidak akan melihat haji dari prosesnya bagaimana, tapi lihat setelah pulang hajinya, apakah makin soleh atau kebalikannya. Jangan-jangan nggak tahu kita, nggak sempat wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka berjejerlah ambulan yang jamaah haji yang sedang sakit. Saya ketika mendampingi itu berjejer itu ambulan agar sah haji. Hadirin hafizakumullah. Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat menyatakan, beliau dalam satu kisah ya, dalam satu kitab, mohon maaf, bagaimana kita dari suatu asar itu ada 4 kewajiban kita. Yang pertama adalah al-iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah bersumpah dengan makhluk yang namanya al-asr. Ulama bersepakat artinya ad-dahr, waktu, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, abad.
Kemudian ditambahkan lagi innal insana lafi khusr. Wawnya waw sumpah, waw kosam itu harfut taukid untuk menegaskan. Ditambah dengan huruf inna dan lam taukid. Innal insana, semua manusia lafi khusr, benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Nah, dari surah ini Imam Syafi'i mengatakan kalau saja tidak diturunkan surah yang lain, hanya suratul Asr saja, maka cukup menjadi hujjah, menjadi orientasi untuk kita hidup dunia. Makanya tadi masalah ikhlas dan ittiba'ur rasul, itu ternyata oleh beliau dinyatakan oleh seorang ulama ketika Imam Syafi'i berkomentar seperti itu. Iman yang dimaksud adalah ilmu iman tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan ma'rifatul Islam. Sehingga apa? Kita akan tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, khusyuk, paham, mengerti. Kalau tidak kenal Allah, bagaimana bisa ikhlas? Ketika kita tinggal Islam dan Rasul, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Dan setelah itu apa? Kalau manusia tidak memurugi, dikatakan kecuali mereka yang beriman, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, dan wa'amalus sholihat, itu diamalkan keilmuan itu dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, didakwahkan, disyiarkan, disampaikan kepada keluarga, kerabat, tetangga, bahkan hal yang lain. Nah, tentunya kata ulama tersebut dalam kitab yang saya baca, tentunya dalam berdakwah punya resiko. Kalau amar ma'ruf orang biasanya minimal ditolak, tapi kalau nahi munkar punya resiko. Makanya watawasau bis sabr, saling mengisi dalam kesabaran. Iman, amal, dakwah, dan yang terakhir sabar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan keimanan, kekuatan ketakwaan, sehingga kita dalam beribadah bisa dengan khusyuk, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu likum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad dan Muhammad. Dalam khutbah yang kedua ini mari kita bersama senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Juga termasuk kita juga mohon agar juga Allah maafkan dosa kedua orang tua kita, pada kerabat kita, para guru-guru kita, termasuk juga masyarakat muslim lainnya.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allah wadfa' 'alal ghala wal waba wa zina wa zalzil wal mihan wa su'ul fitan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassah wa an baladina muslimin ammah. Allahumma ansur ikhwan mujahidin wal muslimin wal muslimin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwan mujahidin wal muslimin mustad'afin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwan mujahidin wal muslimin mustad'afin fi kulli makan kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa baghi yakum wa la dzikrullahi akbar.